Kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami ini ada Muhammad Arya Fikriansah, ada Satria Aji Permanasiwi, ada Raihan Atsal Hafiz, ada Alif Faidil Ahmad, dan saya sendiri Faruk Gabriana. Boleh dilanjut. Nah, sebelum itu memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok kami, yaitu Yahudi. Yahudi ini apa? Yahudi ini merupakan sebuah web application yang bertujuan untuk menjual hoodie kepada konsumen melalui media digital. Hal ini agar dapat mempermudah konsumen dalam pembelian hoodie. Boleh Nah, selanjutnya ini ada arsitektur perangkat lunak. Nah, pada dalam arsitektur ini semua aktivitas, baik itu interaksi antar pengguna ataupun penyimpanan data pengguna atau data lainnya, akan disimpan dalam database melalui jaringan yang digunakan. Pertama itu user akan masuk ke web server, kemudian web server akan mengarahkan user ke aplikasi setelah melakukan pengecekan data pada database server ini. Nah, selanjutnya ini ada use case, yang dimana si aktornya ini ada 3, yaitu user, ada admin, dan ada owner. Pada user ini dapat melakukan register, login, order hoodie, review, lalu logout. Pada admin bisa melakukan login, detail pembelian, kelola hoodie, logout, dan delete customer. Dan selanjutnya pada owner ini dapat melakukan login, lalu statistik review, lalu melihat laporan penjualan dan logout. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada rancangan database. Boleh di slide selanjutnya, bro. Nah, selanjutnya ini ada kelas diagram, yang dimana kelas diagram ini ada kelas admin, kelas hoodie, pembelian produk, lalu laporan, owner, user, lalu review, dan statistik review. Jadi lanjut lagi. Nah, selanjutnya ini ada fungsionalitas. Nah, pada fungsionalitas login ini, pengguna ini terdapat 3 aktor, yaitu owner, admin, dan user dapat melakukan ke laman website Yahudi, yang dimana pada login ini aktor ini melakukan pengimputan data username dan passwordnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada user. Nah, user ini dapat meregister pengguna user yang datanya belum tersimpan di dalam database dapat melakukan registrasi agar dapat melakukan penggunaan website Yahudi ini. Boleh. Lalu ada untuk melihat hoodie, pengguna atau user dapat melihat produk-produk yang dijual di laman website Yahudi. Lalu user dapat membeli hoodie, yang dimana dapat melakukan pembelian hoodie secara dengan sistem pembayaran COD atau cash on delivery. Selanjutnya ini ada checkout. User dapat melakukan proses checkout untuk melakukan proses pembelian hoodie dan mengisi alamat pengiriman serta memilih opsi ongkos kirim. Lalu ada nota. User juga dapat melihat rincian pembelian yang telah dilakukan, seperti nomor pembelian, tanggal pembelian, total pembelian, alamat pengiriman, serta produk hoodie yang dibeli. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada riwayat pembelian. User juga dapat melihat riwayat pembelian yang telah user atau customer itu yang telah dilakukan pembelian hoodie. Selanjutnya ini ada terakhir dari user. User dapat melakukan pemberian ulasan ataupun review kepada laman website Yahudi,
yang dimana si review ini dapat berupa bintang dari 1 sampai skala 5 dan juga komentar dari user. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif Faidil Ahmad. Oke, sebelumnya makasih Mas Farul udah menjelaskan. Buat selanjutnya kita next slide lagi. Nah, sekarang kita pindah ke bagian fungsionalitas di bagian admin. Yang mana itu yang pertama ada add data, yaitu fungsi ini digunakan oleh admin untuk menambahkan data hoodie ke dalam database agar dapat ditampilkan di laman websitenya. Oke. Nah, buat selanjutnya ini ada update data hoodie yang dimana admin dapat mengupdate data hoodie seperti stok, nama, tipe, ukuran, harga, dan gambar hoodie yang tersimpan di dalam sistemnya. Dan selanjutnya ada delete customer yang dimana itu admin dapat menghapus data pengguna atau user. Oke, di sini ada sales report yang dimana itu owner dapat melihat laporan penjualan berdasarkan periode tertentu. Dan selanjutnya ada review statistik, di mana pengguna atau owner dapat melihat statistik ulasan yang diberikan oleh user ke laman website Yahudi. Dan buat selanjutnya untuk demo perangkat lunak, saya serahkan kepada teman saya, Arya. Silakan. Terima kasih Alif atas waktunya. Kali ini saya akan melakukan demo presentasi dari sisi user terlebih dahulu. Kelihatan belum? Oke, jadi saya akan menjelaskan halaman pertama terlebih dahulu yang bisa diakses oleh user sebelum melakukan registrasi dan login. Di sini dapat terlihat ada beberapa produk-produk yang direkomendasikan. Lalu untuk melakukan pembelian ataupun melihat seluruh produk yang ada, user diharuskan untuk melakukan login atau registrasi jika belum memiliki akun. Karena jika user iseng untuk melakukan add to cart terlebih dahulu, akan langsung diarahkan ke halaman login. Ataupun jika user ingin melihat seluruh produk, akan langsung diarahkan kembali ke halaman login. Mari kita coba registrasi terlebih dahulu. Untuk registrasi, data yang diminta kepada user hanyalah nama lengkap. Kita coba pakai nama. Oke, kalau username-nya coba Alex dan juga password-nya. Lihat, jika proses registrasi berhasil, maka akan muncul pop-up yang berisi informasi bahwa registrasi telah berhasil dilakukan oleh user. Selanjutnya kita coba login dengan akun yang tadi dibuat. Jika berhasil login, maka langsung terarahkan ke halaman dashboard. Oke, untuk selanjutnya saya coba untuk melakukan memberikan testimonial terlebih dahulu, karena pada sisi testimonial ini user tidak perlu untuk melakukan pembelian hoodie. Jadi user hanya perlu login atau membuat akun, maka dia sudah bisa melakukan pembelian testimonial pada laman website Yahudi. Misalnya saya ingin memberikan testimonial dari sisi tampilan. Oke. Sekarang bagaimana kasusnya jika user tidak mengisi kolom username atau komentar dan juga rating? Maka akan muncul pop-up bahwa kita diharuskan mengisi seluruh kolom yang diharuskan. Kita coba isi dulu username-nya tadi. Kita kasih review-nya yaitu bagus. Salah, maaf typo. Oke. Submit. Jika proses submit berhasil, maka akan muncul pop-up kembali bahwa review dan ratingnya berhasil disubmit ke database. Dan reviewnya akan langsung muncul di halaman testimonial. Untuk selanjutnya yaitu proses pembelian hoodie dan juga proses melihat riwayat pembelian akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Satyaji Prawanasiwi. Baik, terima kasih rekan Arya untuk waktunya. Saya akan menjelaskan tentang pembelian dan teman-teman pada bagian user. Baik, di sini ada
tampilan dari awalan, di mana di sini customer dapat login. Misalkan kita di sini menggunakan akun CT, memasukkan passwordnya. Nah, di sini akan muncul halaman utama, di mana di sini user dapat melakukan add to cart atau memasukkan produk ke dalam keranjang. Oke, di sini sudah masuk ke dalam keranjang, ukurannya adalah XXL, harganya 250.000, jumlahnya 1, untuk harganya 250.000. Misalkan user mau melanjutkan belanja kembali, maka akan dialihkan ke halaman produknya. Di sini terdapat berbagai macam produk. Kan kita mau menambahkan Relax Fit hoodie, add to cart. Di sini akan muncul notification bahwa produk berhasil ditambahkan ke dalam keranjang. Di sini terdapat aksi tombol silang di mana user juga dapat mendelete bagian produk hoodie yang tidak jadi untuk dibeli. Di sini bisa diklik silang, lalu akan muncul produk berhasil dihapus, kembali ke dalam keranjang belanja, maka terhapus nomor 2-nya. Setelah itu, jika user telah selesai untuk melakukan belanja, user dapat lakukan check out pembelian. Di sini terdapat detail semuanya, yaitu subharga, harga, ukuran, jumlah, dan jenis produknya. Di sini ada username-nya adalah Tate Dias, namanya Tate Dias dengan username Tate. Ini dapat memilih ongkos kirim, yaitu free ongkir, karena kita sistemnya adalah COD. Sini masukkan alamat pengiriman, misalkan Jalan Kutilang nomor 14. Kita klik check out. Di sini terdapat notifikasi bahwa pembelian telah berhasil. Nah, di sini merupakan nota pembelian dari produk hoodie yang telah dilakukan oleh user Tate. Di sini user juga dapat melihat riwayat dari pembelian. Riwayat pembelian yang sudah dilakukan oleh Tate adalah di tanggal 3 Januari, mohon maaf, itu ada sebesar 75.000, dan terus lalu 20.000, lalu di tanggal 4 ada 150.000 dan 250.000. Di sini juga user dapat melihat nota dari riwayat pembelian yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini terdapat riwayat pembelian dari sebelumnya, yaitu Black Zipper ukuran XXL, harganya 75.000. Di sini terdapat sebuah pesan bahwa ongkos kirim dengan sistem COD sebesar 75.000. Estimasi prosesnya adalah 2-3 hari sampai barang diterima. Di sini juga user dapat kembali lagi ke halaman utama, atau jika ingin melihat siapa saja sih orang-orang yang membuat laman produk ini, dapat dilihat di bagian page about. Di sini dapat terlihat orang-orang di balik perancangan dari website Yahudi, yaitu di sini ada Muhammad Arif Fikransyah sebagai full stack developer, Raihan Aksal Hafiz full stack developer, Satria Aji saya sendiri sebagai desainer, Fahrul Febriana desainer, dan Alif Ahmad juga desainer. Setelah itu, setelah melakukan semuanya, user dapat logout, atau jika ingin mengklik tombol keranjang di sini tidak bisa karena keranjangnya kosong, tidak ada pembelian yang dilakukan oleh Tate saat ini. Setelah melakukan semuanya, di sini user dapat melakukan logout. Baik, untuk bagian admin akan dilanjutkan oleh Raihan Aksal Hafiz. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Satria atas waktunya. Maka di sini saya akan melanjutkan untuk bagian admin. Oke, untuk hal pertama kali admin bisa melakukan login terlebih dahulu, yang dimana username dan passwordnya sudah terdapat dalam database sebelumnya. Di sini kita langsung login aja dengan akun admin yang sudah terbuat. Oke, ini untuk tampilan awal dari dashboard admin, dan tampilannya hanya bertuliskan selamat datang untuk admin saja. Selanjutnya kita bisa masuk ke page hoodie. Nah, di page hoodie kita bisa melakukan add data, update, dan delete. Dan untuk pertama-tama kita akan melakukan delete terlebih dahulu. Misalkan delete yang data 100 ini. Nah, setelah di delete maka data yang ke 100 tadi sudah hilang dari data hoodie, dan ini bisa dipengecekan ulang di bagian usernya. Nah, data yang basic hoodie pink yang XXL tadi sudah hilang.
Oke, balik lagi. Di sini admin juga bisa melakukan add data hoodie dengan memasukkan kode hoodie, misal yang kita ingin mengembalikan kode hoodie yang 100 tadi. Edit nama hoodie-nya tadi adalah basic hoodie pink. Tipe kita tipe hoodie ukuran yang XXL, harga 150, stok misal 18, dan gambar ini menggunakan link drive. Nah, kita add data, maka data berhasil ditambahkan dan kita bisa langsung ke lihat data. Di sini untuk pengecekan apakah data sudah ditambahkan, maka kita bisa ngecek lagi data yang dimasukkan terakhir sudah ada dalam database. Oke, selanjutnya kita admin bisa melakukan update. Misal kita ingin mengupdate stoknya dari 18 menjadi 20, kita tinggal mengetik saja pada bagian stok dan tinggal klik update, maka data yang sudah diupdate stok tadi berubah dari 18 menjadi 20. Oke, selanjutnya admin bisa melakukan pendeletan untuk customer, untuk user. Di sini admin tinggal mengklik delete saja, misalnya delete yang Khalid. Yang kosong besar. Yang kosong. Oke, di sini mohon maaf yang pendeletan agak sedikit terkendala. Coba yang pendeletan yang tengah. Oke, misal kita pernah melakukan pendeletan di sini, maka yang tadi adalah halaman 5 yang pendeletan data tadi sudah hilang, atau misal di sini kita melakukan pendeletan lagi yang Damon Maldonado. Oke, kita cek lagi pada halaman 5 yang Danon tadi sudah hilang. Oke, selanjutnya admin bisa melihat sales report. Nah, di sini adalah data-data pembelian yang sudah dilakukan oleh user. Pembelian hoodie di sini ditampilkan ada nama, ada tanggal, ada total, dan juga alamat-alamatnya. Dan kita juga bisa melihat detail pembelian yang sudah terbuat. Nah, misal di sini ada namanya Yaya aja, username-nya Yaya, ada tanggal pembeliannya, dan ada total, dan ini ada data hoodie yang sudah dibeli oleh user. Oke, selanjutnya pada bagian owner akan dijelaskan oleh teman saya Arya. Silakan. Oke, terima kasih Rehan atas waktunya. Sebentar saya share dulu. Oke, untuk saat ini saya akan mendemokan dari sisi owner terlebih dahulu. Pertama, owner harus mengisikan kolom username dan password yang sudah tersedia dalam database. Pertama kali setelah login, maka owner akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana hanya berisi informasi sama tentang owner. Untuk selanjutnya, owner bisa melihat review statistik yang diberikan oleh user kepada website Yahudi, di mana ada average rating, kemudian total review, kemudian ada komentar-komentar yang diberikan oleh sisi user. Selanjutnya adalah sales report. Sales report ini merupakan laporan penjualan, di mana dimulai dari tanggal mulai yang diinputkan oleh owner. Misalnya saya ingin melihat laporan penjualan dari tanggal 31 Desember tahun 2022 sampai dengan hari ini, yaitu tanggal 4 Januari 2023. Selanjutnya owner hanya perlu menekan tombol lihat laporan, maka seluruh laporan dan juga total penjualan dari periode 31 Desember sampai 4 Januari akan tampil di tabel ini. Dan kita juga bisa memilih berapa banyak yang ditampilkan pertama kali. Misalnya saya pengen semuanya 25. Lalu misalnya kita ingin melihat atau mencari nama salah satu user, akan muncul juga detail pembeliannya, yaitu pada produknya, harganya, dan jumlahnya. Mungkin dari sisi owner hanya itu, karena untuk sales ini mirip dengan sisi admin. Sekian dari saya untuk demo owner. Saya kembalikan ke Fahrul Febriana. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arya. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian dipresentasikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh dipertanyakan.
Oke, izin bertanya. Perkenalkan nama saya Renata Fensi Bowo. Izin bertanya, untuk tadi itu kan di PPT itu ada DNS ya. Saya mau bertanya ini, apa itu DNS? Fungsinya buat apa? Kenapa relevan pada website yang dipakai? Coba DNS. Oke, mungkin coba saya bantu jawab dulu ya. DNS itu kan kesingkatan dari Domain Name System. Jadi untuk kedepannya, kalau memang project ini akan diimplementasikan secara serius, kami akan melakukan DNS agar bisa diakses secara online oleh user-user yang tidak perlu diakses lagi oleh secara lokal, maaf. Karena untuk saat ini masih diakses secara lokal dan belum bisa diakses oleh seluruh user dari berbagai lokasi. Mungkin cukup menjawab atau tidak, Rian? Terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih Rian atas pertanyaannya. Oke, silakan Razita, mau bertanya apa? Baik, izin bertanya. Tadi kan ada fitur review produk ya. Iya. Nah, lihat juga ada fitur ngasih bintang dari penggunanya. Itu bisa dijelasin nggak gimana sistemnya? Oke, Soalnya menarik. Oke. Mau lihat codingannya atau cuma dijelasin secara verbal? Cara kerjanya aja deh gimana? Verbal aja? Oke. Ya. Jadi untuk pembuatan sistem reviewnya ini, aku sendiri cuma pakai database-nya MySQL, terus bahasanya itu PHP, query-nya pakai Ajax jQuery. Nanti buat ngambil average ratingnya, dijumlahin dulu, baru dibagi dengan total review-nya. Terus buat bintangnya sendiri, aku udah pakai library, jadi cuman manggil doang, nanti langsung tampil di bagian front end-nya. Itu aja sih. Nanti kalau di convert-nya itu, ada skala 1 sampai 5 kan, kalau misalnya kekliknya cuma 4, nah berarti itu langsung ke konversi ke angka 4. Masih bingung atau gimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Citra. Boleh mungkin dari Novaldi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Novaldi dari kelompok Medka yang bertanya. Itu kan pada bagian checkout gitu ya, itu kan ada pengisian alamat. Nah, kalau boleh tahu, kalau pengisian alamatnya itu dikosongin itu ada error gitu nggak? Soalnya tadi pas di bagian atsal lihat data itu kan ada pengisian alamat yang kosong gitu. Ingin bertanya aja gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Valdi. Izin menjawab ya. Untuk itu tuh jadi ada kesalahan dikit. Jadi harusnya memang muncul pop-up kalau alamat nggak boleh kosong. Cuman jadinya tetap bisa ke input ke database yang akhirnya kolom alamatnya kosong. Cuman itu berarti bahwa dari sisi user itu tidak serius untuk melakukan pembelian, dianggapnya oleh admin. Mungkin untuk itu cukup menjawab atau masih ada pertanyaan lain? Terima kasih, sudah cukup. Oke, terima kasih Mas Aldi. Boleh, Rian, pertanyaannya? Ya, mohon maaf, saya izin bertanya lagi. Perkenalkan, nama saya Renata Fensi Bowo. Tadi kan ada fitur untuk review ya. Itu apakah misalkan ya itu apakah harus login dulu untuk melakukan review? Kan ada misalkan dia ada inputan username sama reviewnya ya, betul kan? Ya. Betul. Kalau misalkan kita sebagai yang review itu mengatasnamakan akun orang lain, lalu memberikan rating yang buruk dan ada yang melakukan spam, itu bagaimana ya? Baik, terima kasih Rian atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab di sini. Tadi kan apa sih tadi pertanyaannya?
login? Oh ya, untuk bagian review itu user pembeli diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu karena tanpa adanya login itu dia tidak akan bisa untuk melakukan review. Seperti itu simpelnya. Karena di situ kan diminta untuk username ya. Jadi harus login terlebih dahulu baru bisa menambahkan review. Tapi tadi mohon Kalau maaf, tadi kan misalkan dia di inputannya itu ada username kan? Itu fungsinya buat apa ya? Kalau misalkan dia harus login dulu. itu kalau misalkan diisikan tetap itu akan muncul pesan error bahwa harus login dulu karena hasil reviewnya itu tadi nggak akan tersubmit ke database gitu. Oke, kalau misalkan sudah terlogin, berarti kita bisa masukkan username orang lain untuk reviewnya. Karena kan dia kan inputan kan. Mau dia mau punya siapapun dia bisa masuk dong seharusnya. Oke, untuk review ini, jadi sistemnya itu kita awalnya itu pengen anonim. Jadi kita emang nggak ngambil data username dari database, karena emang kalau dari tadi dilihat di RD-nya itu tabel review itu nggak terkoneksi ke kolom user, ke tabel user sama sekali. Karena emang kita dari awal pengennya sistem review ini anonim, hanya untuk sebuah feedback bagi kita supaya bisa mengimprove sistem menjadi lebih baik. Makanya di username itu sebenarnya bisa bukan kosong, tapi bisa diisi dengan nama samaran. Itu Rian. Masih bingung atau gimana? Oke, berarti untuk presentasi, berarti ada kemungkinan itu bisa menjadi celah untuk spam. Kalau spam itu emang bisa, tapi dari sisi admin sendiri bisa ngapus review-review yang tidak penting dengan akses database. Gitu. Oke, baik. Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Terima kasih Rian pertanyaannya. Si Yahudi. Oke. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, sepertinya udah tidak ada. Silakan Fatul untuk ditutup sesi presentasi. Oke, mungkin dari teman-teman semua tidak ada pertanyaan. Mungkin dari kelompok kami Yahudi cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Yahudi. Oke, terima kasih Yahudi. Selanjutnya kita ke